Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat-nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk hadir di majelis yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan pada kesempatan di malam hari ini kelak dalam kehidupan akhirat Allah memberikan ridho dengan memberikan balasan, dan kita diberikan catatan sebagai hamba-hamba yang senantiasa ingin memperbaiki diri. Salah satu ciri hamba yang ingin memperbaiki diri itu adalah senantiasa menuntut ilmu agama, karena salah satu jalan hidayahnya Allah itu dengan menuntut ilmu. Dulu sebelum ngaji kita tidak tahu, ternyata setelah ngaji baru tahu, oh ternyata tidak boleh, oh ternyata begitu dan demikian. Maka sampai-sampai Allah jadikan orang yang ngaji itu hidupnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu golongan manusia yang dihindarkan dari laknatnya dunia ini adalah orang-orang yang ngaji, orang-orang yang mencari ilmu. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Sesungguhnya Allah itu melaknat dunia, dan seluruh isi di dunia itu dilaknat oleh Allah, illa wa mawala wa aliman muta'aliman, ya, kecuali orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, beribadah kepada Allah, wa aliman, orang-orang yang ngaji, orang-orang yang menuntut ilmu, wa muta'aliman, dan orang yang mengajarkan ilmu. Maka kalau kita ini mau senantiasa di dalam hati itu keinginan untuk menghadiri kajian dimanapun dan siapapun yang ngisi, ya, artinya kita tidak membeda-bedakan siapa yang ngisi, selama itu adalah ilmu agama, ilmu yang membahas tentang keimanan, keislaman, kita juga harus banyak mendengar. Kalau kita ini mau banyak mendengar, kita ini akhirnya bisa memperbandingkan. Artinya kita ini tidak terjebak kepada sudut pandang yang sempit. Jadi dengan menambah jumlah kajian, jumlah narasumber, itu bisa menambah wawasan kita dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah sekalian, di akhir bulan Ramadan, di bulan Muharram ini sudah di atas 10 hari yang terakhir di bulan Muharram, kita akan sedikit membahas salah satu kalimat di ayat surat At-Taubah ayat ke-36. Di situ Allah mengatakan, inna iddatash syuhuri innallaha hisna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusihim. Di dalam 1 tahun itu dituliskan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah ada 12 bulan, yang di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, di antaranya adalah 4 bulan yang dimuliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Lalu kemudian di akhir ayat itu ada satu penggalan kalimat
yang akan kita jadikan titik pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu fala tadzlimu fihina anfusihim, dan janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut. Nah, pada kesempatan hari ini kita itu akan membahas tema yang berkaitan dengan kezaliman. Bahwasannya manusia itu ketika dia berbuat zalim, pasti perbuatan zalim itu akan kembali kepada dirinya. Ini ada sebuah pepatah Arab yang sangat terkenal yang berbunyi kama tadinu dudan, sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula Anda akan diperlakukan. Jadi perkataan ini asal usulnya itu dari sahabat Abu Darda. Jadi Abu Darda itu pernah mengatakan kama tadinu dudan, sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula Anda akan diperlakukan. Jadi Abu Darda ini adalah seorang pemuda yang asli lahir di Madinah. Kemudian akhirnya ungkapan itu menjadi masyhur. Akhirnya setelah kalimat itu, setelah kalimat kama tadinu dudan, sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka juga Anda akan diperlakukan seperti itu. Ada kalimat berikutnya, wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan buruk akan disetimpal dengan perbuatannya. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak akan menzalimi siapapun ketika membalasnya keburukan orang lain. Jadi kalau kita ini ingin berbuat baik, maka berbuatlah baiklah kepada orang lain. Kalau kita ini jahat, maka jangan jahat kepada orang lain. Maka kalau ada aksi juga ada reaksi. Kalau ada pernyataan pasti menimbulkan komentar. Kalau perbuatan salah, perbuatan buruk pasti akan ada balasannya. Maka itulah hukum kasualitas, hukum sebab akibat. Di dalam Islam, jika kita berbuat baik, maka balasannya itu Allah balas kebaikan itu 10 kali lipat, bahkan bisa 100 kali lipat, bahkan juga bisa 700 kali lipat. Tetapi kalau perbuatan buruk itu hanya dibalas setimpal setara dengan perbuatan buruk tersebut, sehingga Allah tidak menzalimi. Kembali kepada peribahasa Arab yang diungkapkan oleh Abu Darda tadi, kama tadinu dudan wal jazaa'u min jinsil amal wala yadzlimu rabbuka ahada. Sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula Anda akan diperlakukan, dan balasan perbuatan buruk itu akan setimpal dengan perbuatannya, dan Tuhanmu tidak akan menzalimi siapapun ketika membalas sebuah keburukan orang lain. Seorang ulama yang bernama Syekh Safa Sa'adalah Mukhtar pernah menulis sebuah kitab. Di dalam kitab tersebut banyak memuat kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kemudian kisah pada masa para sahabat, dan kisah ketika beliau menjumpai kisah itu beliau saksikan sendiri. Kitab itu diberi judul An-Nisul Mu'minin, hiburan bagi orang-orang yang beriman. Di dalam kitab itu diceritakan ada seorang pedagang, ada seorang saudagar. Dia itu berasal dari Kufah menuju ke kota Baghdad. Sampai di Baghdad ternyata barang-barangnya, barang dagangannya kecurian, Pak. Sehingga akhirnya menyebabkan pedagang itu kehabisan bekal. Sehingga akhirnya apa? Kondisi kehabisan bekal itu akhirnya memaksa dia untuk meminta-minta
ya, meminta-minta dari satu pintu ke pintu rumah untuk minta makanan sekedar untuk apa? Dapat mengganjal perutnya. Lalu suatu ketika sang pedagang ini yang telah jatuh miskin karena kecurian tadi, dia kelaparan, suatu ketika pernah mengetuk sebuah pintu rumah. Kebetulan si empunya rumah, yang punya rumah ini sedang makan, suami istri, suami sedang makan dengan istrinya. Lalu kemudian sang pemilik rumah, yaitu sang suami, mengatakan kepada istrinya, tolong bukakan pintu, ada orang yang mengetuk pintu. Lalu kemudian sang istri pun membuka pintu itu, ternyata ada seorang pengemis. Dan yang diinginkan oleh pengemis itu hanya makanan, karena dia waktu itu seharian belum makan. Lalu kemudian sang istri membawa makanan ya di atas nampan. Lalu kemudian makanan itu diberikan kepada pengemis itu. Nah, ketika si pengemis ini mau makan, si suami dari istri itu tadi atau sang pemilik rumah ini datang di hadapan pengemis, lalu mengambil piring dan gelasnya. Jadi makanan tadi yang akan diberikan kepada si pengemis tadi sama sang pemilik rumah atau sang suami direbut kembali, diambil kembali, mau dimakan gini gak jadi, direbut. Lalu dia mengucapkan sebuah kata-kata yang cukup menyakitkan. Dasar pemalas, dasar pengemis, kalau mau makan ya kerja dulu. Jadi sang suami tadi menghardik laki-laki yang terpaksa mengemis tadi. Padahal dia itu aslinya bukan pengemis. Dia sebenarnya adalah seorang pedagang dari Kufah menuju Baghdad yang kecurian, barangnya kehilangan dia, sehingga akhirnya apa? Dia terpaksa untuk mengemis ya. Dan hal ini ma'asyiral muslimin, seseorang itu boleh mengemis ya, diperbolehkan itu kalau dia jatuh dalam 3 perkara. Jadi dia boleh mengemis dengan syarat dia memenuhi 3 perkara ini. Yang pertama, orang kaya yang tiba-tiba bangkrut, lalu kemudian sedar untuk mengisi lambungnya yang perih, maka dia boleh meminta, tapi dengan syarat dia harus segera berusaha untuk meraih kondisi yang lebih baik. Yang kedua, orang itu boleh mengemis kalau kondisi sedang terlilit hutang yang banyak. Jadi namanya terlilit itu, dia itu hutang itu menumpuk, dia akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, sehingga akhirnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia terganggu, tidak dapat terpenuhi, maka kondisi yang kedua ini boleh mengemis. Yang ketiga, seseorang itu boleh mengemis apabila kondisinya terancam nyawanya. Jadi selain 3 perkara ini, maka di dalam Islam hukumnya haram untuk mengemis. Maka dalam suatu riwayat Rasulullah SAW pernah menyampaikan, innal mas'alata nuqtatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya barang siapa yang mengemis itu akan menjadi noda di yaumil qiyamah. Dan yang sengaja profesional mengemis, kayak orang-orang yang rumahnya di tempat tinggalnya itu kaya raya karena pekerjaan mengemis, maka di hadapan Allah wajahnya itu tidak ada kerat daging sedikit pun. Kita kembali kepada kisah yang ditulis oleh Syekh Safa Sa'adalah Mukhtar ya. Lalu kemudian ketika si pengemis tadi, ketika akan makan, piring dan gelas itu sama pemilik rumah langsung direbut, maka betapa sakit hatinya sang pengemis itu. Makanya kalau ada pengemis Pak, kalau kita tidak bisa memberi, maka berilah dengan kata-kata yang baik ya.
Nuwun sewu Pak, ngapunten kula kebetulan ndak ada. Nah, justru kalau dengan kata-kata baik itu kita tidak menyakiti hati orang lain. Nah, ketika si pengemis tadi mendapatkan kata-kata yang menghadiknya, dasar pemalas, dasar pengemis, padahal dia itu sebenarnya bukan pengemis, padahal dia itu sebenarnya bukan pemalas, sakit hati mendapatkan kata-kata seperti itu, akhirnya apa? Si pengemis ini yang awalnya saudagar kaya raya, yang jatuh miskin, akhirnya mengangkat tangannya, Pak, berdoa. Allahumma ya muntakim fantakim lana minadz zalimin. Wahai Allah yang maha membalaskan dendam siapapun, yang membalaskan sakit hati siapapun, maka balaskan sakit hatiku pada orang ini. Fala tumittu hatta yas'ura ma'asyur, maka jangan matikan dia sebelum dia merasakan seperti apa yang aku rasakan. Jadi pengemis ini berdoa menggunakan Asmaul Husna. Ya Allah yang maha membalas, Al-Muntakin itu maha membalas. Balaslah sakit hati hambamu ini, maka balaskanlah sakit hatiku pada orang ini. Jadi hati-hati Pak, kalau orang yang terzalimi itu doanya Pak 100% itu dikabulkan oleh Allah. Bahkan orang yang terzalimi, kalau orang itu kafir Pak, Allah pasti akan mengijabah doanya. Jenengan pernah sakit hati? Pernah Pak? Sering ya? Jenengan ndongakno sing menyebabkan sakit hati napa mboten? Nek jenengan kepengin, saya itu pernah ketika ngaji sama guru saya, manfaatkanlah itu untuk berdoa. Jadi kalau kita pas sedang sakit hati, manfaatkanlah itu untuk berdoa. Berdoa kenapa? Karena orang yang terzalimi itu doanya mustajab. Jadi kalau misalnya jenengan punya hajat atau keinginan yang belum tercapai, manfaatkanlah ketika sakit hati itu. Di samping ndongakno wong iku mau nggih, ya Allah, saya punya hajat. Sekiranya ini belum terpenuhi ya Allah, maka penuhilah, kabulkanlah hajat kami. Itu bisa. Itu namanya memanfaatkan situasi dan kondisi. Nah, orang yang hatinya terzalimi, yang sakit hati itu nggak enak Pak. Rasanya sakit hati itu rasanya mangkel, nggak enak. Tidur pun nggak enak, kadang sampai terbawa mimpi. Bahkan sakit hati itu bisa menyebabkan gangguan kejiwaan. Yang barusan viral kemarin kasusnya Dokter Ica, jenengan ngikutin apa mboten Pak? Dokter jaga UGD di sebuah rumah sakit di daerah NTT menerima pasien terkena gigitan ular. Nah, pasiennya itu punya keluarga pejabat, ada anggota DPR, ada dokter di situ, dokter hewan, kemudian pejabat yang lainnya. Nah, keluarganya itu nuntut supaya pasiennya ini diberikan anti bisa ular. Nah, kebetulan kalau dilihat dari gejalanya, tidak perlu dikasih bisa ular. Marah-marah, menteror dan sebagainya, sampai doting-doting, kamu itu bisa aku izin praktekmu aku bekukan, aku cabut ya. Dokter Ica sampai sedih Pak, sampai nangis, sampai kepikiran. Akhirnya beliau itu secara prosedural sudah menerapkan SOP. Dan ternyata pasiennya ini sembuh, malah dokter Ica meninggal. Loh, kenapa kok meninggal? Karena dia jatuh dalam keadaan depresi. Saking traumanya, saking mangkele atine sampai jatuh sakit, akhirnya jatuh dalam kondisi malaise. Jenengan kalau punya HP dibuka di Google Pak, malaise. Nah, malaise itu kondisi seseorang ketika tidak mempunyai semangat untuk hidup. Ya, kalau sudah malaise Pak, ya, walaupun orangnya itu sehat, awalnya sehat, maka bisa sakit keras sehingga akhirnya meninggal. Sehingga akhirnya apa?
gara-gara depresi Dokter Ica meninggal dunia dan akhirnya diusut kasus ini. Makanya jangan kepingin tahu, jangan ketik di YouTube Dokter Ica dan anggota DPRD. Nah, nanti jangan tahu kisahnya. Itu contoh orang yang depresi. Nah, ma'asyiral muslimin, kembali kepada pembahasan ini. Sang saudagar, sang pedagang ini yang awalnya kaya raya, kemudian dia hartanya dicuri, kecurian sehingga dia tidak punya harta, lalu dia terpaksa mengemis, begitu meminta makanan karena dia kelaparan, dia mendapatkan kata-kata yang gak enak, yang menyakitkan hati, sehingga hatinya sakit, Pak. Sehingga dia berdoa, Allahumma ya muntakin fantakim lana minadz zalimin. Ya Allah yang maha membalaskan dendam, yang maha membalaskan sakit hati, maka balaskanlah sakit hati itu ini ya Allah kepada orang ini. Hingga akhirnya, Pak, hari berganti menjadi minggu, ya. Minggu berganti menjadi bulan, dan bulan pun berganti menjadi tahun. Pedagang tadi yang awalnya miskin karena hartanya dicuri, lambat laun memulai usahanya. Karena memang beliau seorang bisnismen, kegagalan bukanlah suatu hambatan, malah kegagalan adalah sebuah sukses yang tertunda. Sehingga akhirnya Pak, memulai usahanya lagi. Sehingga akhirnya dia menjadi kaya raya. Ma'asyiral muslimin, dan ternyata akhirnya apa? Dia ini menikah dengan seorang wanita. Nah, ketika mereka ini barusan menikah, ternyata ada yang mengetuk pintu, tok tok tok. Lalu sang suami membuka pintunya. Betapa kagetnya dia melihat yang mengetuk pintu adalah laki-laki pemilik rumah yang dulu pernah menghardiknya gara-gara ngemis. Yang pernah mengatakan, "Hei pengemis, kalau mau makan ya cari kerja dulu. Dasar pemalas." Dilihat laki-laki itu, dia masih ingat wajahnya. Lalu laki-laki itu dipersilakan menunggu di teras. Monggo Pak, pinarak rumiyin. Lalu kemudian dia ngomong kepada istrinya, "Wahai istriku, tolong kamu siapkan makanan. Juga jangan lupa minumnya. Kemudian siapkanlah juga beberapa potong lembar pakaian. Dan berilah dia sangu. Berilah dia uang beberapa ratus ribu, katakanlah begitu, untuknya." Maka sang istri pun menuruti perintah suaminya, ya. Lalu diserahkanlah apa yang disiapkan tadi, mulai makanan, minuman, pakaian, sampai uang saku tadi, diberikanlah kepada pengemis itu. Begitu sang istri memberikan kepada pengemis itu, betapa kagetnya dia. Betapa kagetnya dia sehingga akhirnya dia menangis, lalu masuk ke dalam rumah. Kemudian ditutuplah pintu itu, dia pulang menghadap suaminya sambil menangis. Lalu sang suami kan heran, "Loh, kenapa kamu kok menangis? Apa kamu gak ridho dengan apa yang aku minta tadi? Apa kamu gak rela aku memberikan sebagian harta kita untuk dia?" Lalu sang istri pun menjawab, "Bukan itu masalahnya. Masalahnya orang itu tadi yang mengemis barusan itu adalah mantan suamiku waktu aku dulu tinggal di kota Baghdad." Lalu kemudian sang suami pun mengatakan, "Kamu tahu siapa saya? Kamu masih ingat dulu ada seorang pengemis yang kamu beri makan, kamu beri minum. Lalu kemudian ada suami yang datang kepadaku. Ketika aku mau menyiapkan makanan untukku, piring dan gelas sebelum aku jamah makanan itu langsung diambillah.
Dan laki-laki itu mengatakan, dasar pemalas, kalau mau makan kerja dulu, wahai pengemis. Dan kamu tahu siapa yang laki-laki yang mengemis itu? Dia adalah aku. Bayangkan, Pak. Ya, jadi ternyata dulu ketika si saudagar kaya raya yang jatuh miskin sehingga akhirnya menjadi pengemis, setelah kejadian dia diusir, tidak lama kemudian ternyata suami dan istri tadi itu bercerai. Sehingga akhirnya mantan istrinya tadi menikah dengan laki-laki yang sekarang, dan orang yang menghardik dia, yang mengusirnya, yang dulu awalnya kaya raya, menjadi jatuh miskin sehingga akhirnya menjadi pengemis. Inilah seperti kata Abu Darda, kama tadinu dudan wal jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula Anda diperlakukan. Dan balasan buruk pasti akan setimpal dengan perbuatannya. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak akan menzalimi siapapun ketika membalas keburukan orang lain. Ma'asyiral muslimin, kisah yang lain juga pernah dikisahkan oleh Syekh Ali Al-Qarni, seorang ulama Saudi. Suatu ketika beliau itu pernah bercerita, di Saudi itu pernah ada seorang pemuda yang membawa ayahnya yang usianya sudah sepuh, usianya 75 tahun ke atas, dibawa ke tengah padang pasir, di tengah teriknya matahari, jauh dari pemukiman manusia. Lalu sang ayah yang sudah sepuh tadi itu bertanya, wahai anakku, apa yang kamu inginkan dari tempat yang sepi ini dan tempat yang panas seperti ini? Maka putranya pun menjawab, aku akan menyembelih engkau bapakku, karena engkau telah membuat aku kesal, engkau telah membuat aku bosan. Maka bapaknya pun mengatakan, menjawab, la ilaha illallah ahakadza jazaul ihsan. La ilaha illallah, beginilah caramu ya Allah membalas kebaikanku, kata Allah. Maka sang ayah pun berkata kepada anaknya, ya bunayya fadbahni indal tilka sakhrah. Wahai anakku, apabila kau ingin menyembelihku, maka sembelihlah aku di padang pasir sebelah sana. Jangan di sini, sembelihlah di padang sana. Anaknya heran, bertanya, ya abata, ma dzaraka an abahaka hunna au hunnaka. Wahai bapak, apa untungnya bagimu disembelih di sini dan di sana sama saja? Maka sang ayah pun menjawab, ya bunayya, in kana jaza'u min jazal, in kana jaza'u min jinsil amal, fatbahni indal tilka sakhra, walaqad wabahdu abihunnaka walaka misluha ya bunayya. Kalau memang ini balasan atas apa yang aku perbuat, maka sembelihlah aku di padang pasir yang sebelah sana. Karena dulu aku pernah menyembelih bapakku di padang pasir sebelah sana. Makanya benar kata Abu Darda yang akhirnya menjadi sebuah pepatah bahasa Arab, kama tadinu dudan wal jaza'u min jinsil amal wala yadlimu rabbuka ahada. Sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula Anda akan diperlakukan. Dan balasan perbuatan buruk itu akan setimpal dengan perbuatannya, dan Tuhanmu tidak akan menzalimi siapapun ketika membalas keburukan orang lain. Kalau saudagar kaya raya tadi yang menjadi pengemis lalu berdoa, menyuruh kepada Allah dengan menyebut nama Allah,
Asmaul Husna, Al-Muntakin, ya Muntakin, wahai Allah yang maha membalas. Maka Rasulullah SAW pun mengajarkan kita berdoa, terutama bagi kita yang sedang teraniaya, yang sedang terzalimi, sehingga hati kita ini menjadi sedih. Doa itu adalah ya Jabbira kulli katsir, wahai hamba Allah, wahai Allah yang memperbaiki hambanya yang remuk redam, wahai Allah yang memulihkan keadaan orang yang menderita. Jadi nama Allah Al-Jabbar itu maksudnya adalah Allah yang memperbaiki kondisi hambanya. Nah, kebetulan orang yang terzalim itu kan kondisinya lemah. Ya. Jadi maksudnya Al-Muntakin dan Al-Jabbar itu seakan-akan sama, tapi pengertiannya beda, Pak. Kalau Al-Muntakin Allah yang membalas, kalau Al-Jabbar itu Allah yang memulihkan keadaan hambanya. Kalau Al-Muntakin Allah membalas, konteksnya hanya berkaitan dengan orang yang zalim. Allah akan menghukum orang yang zalim. Sedangkan Al-Jabbar, dia tidak hanya membalas orang yang zalim, tetapi Allah akan memperbaiki kondisi orang yang dizalimi. Allah menghiburnya. Caranya bagaimana? Caranya Allah melihat, Allah memperlihatkan kondisi orang yang pernah menzaliminya. Contoh misalnya, si A menjadi korban kezaliman, pelakunya adalah si B. Lalu Allah balas kezaliman si B ini, dia menderita, mendapatkan balasan dari Allah, dan si A melihat bagaimana penderitaan dia. Nah, ketika orang yang dizalimi melihat orang yang pernah zalim kepadanya menderita, mendapatkan balasan dari Allah, maka itu adalah suatu bentuk Al-Jabbar. Allah memulihkan kondisi hambanya, Allah memperbaiki kondisi hambanya dengan cara apa? Menghibur dirinya, melihat orang yang telah zalim kepadanya mendapatkan balasan dari perbuatannya. Makanya ma'asyiral muslimin, si pengemis tadi yang jatuh miskin gara-gara hartanya dicuri, lalu kemudian dia berusaha lagi menjadi seorang kaya raya, menikah, punya rumah, lalu didatangi pengemis, dan ternyata pengemis itu adalah orang yang dulu pernah ngusir dia waktu minta makan. Di situ Allah tampakkan Al-Jabbar, Allah tampakkan laki-laki ini mendapatkan balasan. Dia merasa hatinya tenang, merasa hatinya damai. Karena apa? Allah mengabulkan doa-doanya. Ma'asyiral muslimin, sehingga akhirnya apa? Orang yang terluka hatinya menjadi terhibur. Ma'asyiral muslimin, makanya di dalam hadis qudsi Allah itu pernah berfirman, "Ini haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalmu." Aku mengharamkan kezaliman untuk diriku dan aku jadikan kezaliman ini haram di antara kalian, dan janganlah kalian saling menzalimi. Jadi perbuatan zalim itu hutang, Pak. Hutang sebelum orang itu mati. Dan perbuatan kezaliman ini di dunia dia akan mendapatkan balasan, di akhirat nanti dia juga akan mendapatkan balasan yang lebih besar. Makanya kenapa Rasulullah SAW menyampaikan babani maftuhani mu'ajjalani uqubah tuhumma fi dunya wal akhirah. Ada dua dosa yang Allah kasih balasannya di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua dan zalim kepada orang lain. Makanya kenapa kalau ada anak yang durhaka kepada orang tua itu langsung mendapatkan balasan di dunia, Pak. Kadang-kadang diuji dengan berbagai macam ujian, diberikan azab,
hidupnya yang gak enak, yang hidupnya berantakan, semacam-macam. Begitu juga dengan orang zalim. Yang berbuat zalim kepada orang lain pasti dia akan mendapatkan balasannya. Maka kalau jenengan lihat nih, orang-orang yang dulu hidupnya itu suka mengambil hak orang lain. Jenengan kalau lihat sinetron, ya, sinetron rahasia ilahi kan mesti ada gak? Di akhir sinetron kan mesti ada balasannya ya. Dia hidupnya menderita dan sebagainya. Maka kita harus berusaha jangan sampai kita ini zalim kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin, tetapi ketika kalau kita ini zalim kepada orang lain, lalu kemudian kita menyadari kesalahan kita dan kita mengakui kesalahan kita, di samping kita ini istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menyesal, dan jangan lupa kita harus datang kepada orang yang pernah kita zalimi untuk minta maaf, untuk dikembalikan hak-haknya kepada yang telah kita ambil. Maka apabila demikian, maka tidak ada balasan bagi orang yang zalim. Tapi kalau kita berbuat zalim kepada seseorang, bukannya istighfar, bukannya menyesal, malah kita ini kok senang, malah kita ini kok bangga ya melihat penderitaan orang lain. Jenengan tahu kasusnya ya Pak, perempuan yang disekap itu di Bandung itu Pak. Disekap pacarnya bertahun-tahun, ada yang mengatakan 2 atau 3 tahun, sampai dianiaya. Yang terakhir itu bibirnya pacarnya sampai digunting gitu, terus kemudian dilukai. Nah pelakunya ternyata apa? Menikmati kekejaman, bayangkan Pak. Ini sudah masuk kategori gangguan jiwa. Kalau ada orang yang senang berbuat kezaliman, menyiksa orang, dia kok senang ya, memukuli orang kok tambah senang, wah hati-hati Pak ya. Nah ini menunjukkan bahwa orang yang bangga dengan perbuatan kezalimannya, terus dia tidak menyesal, sementara orang yang dizalimi tadi berdoa, mengangkat tangan kepada Allah, Allahumma ya muntakim fantakim lana minaz zalimin, maka ma'asyiral muslimin, hati-hati, doa itu akan terzalimi. Maka kalau kita ini mau bertobat, meminta maaf, maka perbuatan zalim itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Az-Zahabi di dalam salah satu kitabnya yang masyhur. Jadi Imam Az-Zahabi itu punya kitab yang terkenal, kitabnya banyak dibahas oleh para ustadz, judulnya Al-Kabair. Yaitu dosa besar. Ada sekitar 200 dosa besar di dalam kitab itu. Di salah satu bab itu diceritakan kisah seorang laki-laki ajudan raja. Ya, dia itu ajudan raja, mentang-mentang menjadi orang kepercayaan raja, dia menjadi sombong Pak. Akhirnya apa? Meremehkan orang lain. Suatu ketika si ajudan raja ini berjalan-jalan di kampung nelayan. Kemudian di bibir pantai dia melihat ada seorang laki-laki tua membawa ikannya cukup besar, ikan tuna segini, direbutlah itu. Laki-laki tua itu berusaha mempertahankan, tidak bisa karena lemah kondisinya, akhirnya kalah. Akhirnya sama ajudan raja itu ikannya tadi dibawa pulang untuk dimasak. Dia sudah tidak bisa membayangkan kelezatannya, bayangkan. Ternyata dalam riwayat yang lain disebutkan karena ikannya ini masih hidup, jempol tangannya itu digigit sama ikan. Dalam riwayat yang lain disebutkan dia tertusuk durinya ikan tadi. Siripnya itu kan ada durinya. Jempolnya tertusuk itu. Begitu nyampe rumah, ikan itu dimasak Pak. Dimasak dan dia begitu lahap menikmati lezatnya ikan itu. Nah ketika menjelang tidur, jempol tangan kanannya tadi yang tertusuk atau dimakan ikan tadi, itu nyeri hebat. Seketika langsung menghitam, membiru itu. Dia menjerit-jerit kesakitan, pokoknya teriak-teriak gak karu-karuan. Begitu besok paginya
Dia datang ke hadapan seorang tabib, diperlihatkanlah tangannya, lukanya. Ternyata sampai pergelangan tangan gini Pak, menghitam. Wah ini bahaya ini, lukanya sudah infeksi, harus dipotong di sini. Kalau tidak gitu nanti menyebar. Akhirnya segera dipotong tangannya itu. Setelah itu dipotong. Ternyata 2 hari 3 hari kemudian lengannya sini mulai menghitam, mulai merambat. Sehingga akhirnya datang lagi ke tabib itu, dipotong sininya. Ya. Akhirnya apa? Dipotong sampai sikut sini. Akhirnya ma'asyiral muslimin ternyata tidak sembuh, merambat lagi sampai ke siang. Akhirnya dia dirujuk sama tabib tadi kepada tabib yang lebih ahli, dan kebetulan tabibnya ini orang alim. Ditanya, apakah kamu sebelumnya pernah zalim kepada orang lain? Terus diingat-ingat, oh iya, saya pernah merebut ikan tuna hasil tangkapan nelayan yang sudah tua di kampung nelayan. Waktu itu tangan saya awalnya digigit atau terkena juri di jempol tangan saya, sehingga akhirnya menghitam menyebar. Maka si tabib yang alim tadi mengatakan, sebaiknya kamu carilah orang itu, carilah nelayan itu, mohon maaflah atas kezaliman yang telah engkau lakukan kepadanya, dan minta maaflah, jangan lupa agar ikan yang kamu bawa tadi minta untuk dihalalkan. Sehingga akhirnya datanglah si ajudan raja itu ke sana kemari nyari, ketemu. Pak, Bapak masih ingat saya? Saya kok lupa ya. Seminggu yang lalu Pak, saya kesini sore-sore. Waktu itu jenengan baru pulang melaut, menangkap ikan, lalu ikan itu saya rebut paksa. Gara-gara itu akhirnya tangan jempol saya ini luka, sehingga akhirnya membiru, menghitam, diamputasi sampai ke sini Pak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perbuatan saya. Saya sangat menyesal Pak, dan saya mohon ikan yang jenengan tangkap yang akhirnya saya rebut tadi, mohon untuk dihalalkan. Akhirnya apa? Laki-laki tua itu tampaknya tersenyum, dia gembira. Karena apa? Ditampakkan oleh Allah penderitaan dia ketika merebut ikannya. Kenapa? Karena laki-laki itu kemarin ketika direbut ikannya, dia itu mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah dia hidayah atas perbuatannya ya. Akhirnya apa? Dengan kebesaran hati dimaafkanlah. Ketika mendapatkan maaf dari laki-laki tua itu tadi, luka yang tinggal satu lengan sampai ini, kan sudah ada yang menghitam membiru ya, sudah ada nanahnya dan sebagainya. Mukjizatnya apa? Begitu mendapatkan permintaan maaf, lukanya cepat sekali Pak, berangsur-angsur sembuh. Nah, kalau seandainya dia tidak minta maaf, bisa jadi dipenggal sampai sini, mungkin sampai lehernya Pak. Bayangkan, itulah buah kezaliman. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ketika menzalimi, memberikan hukuman kepada orang yang zalim, tidak hanya dibalas perbuatan itu, tapi juga menampakkan penderitaan orang kepada orang yang dizalimi. Si nelayan tadi melihat penderitaan si ajudan raja, tangannya harus diamputasi beberapa kali, sehingga akhirnya dia terpuaskan hatinya, terhibur hatinya, karena Allah Al-Jabbar, Allah yang memperbaiki kondisi hambanya. Sehingga akhirnya apa? Allah menampakkan balasan hasil dari perbuatan yang telah berlaku zalim kepada orang lain. Baik jamaah sekalian, ini yang dapat kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Sebenarnya masih banyak Pak kisah-kisah orang yang zalim dan orang-orang yang terzalimi Pak. Salah satunya kisah Sa'id bin Zaid, adik iparnya Umar bin Khattab ya, yang kebunnya pohon kurma itu direbut oleh orang lain. Terus kemudian kisahnya Utsman bin Affan ya, yang dibunuh satu batalion pasukan, satu rombongan pasukan berjumlah 600 orang membunuh Utsman. Ada yang
menancapkan pedangnya, ada yang memenggal kepalanya, ada yang nendang-nendang tubuhnya, ada yang menginjak-injaknya. Bayangkan. Sehingga akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas pun berdoa kepada Allah, 600 prajurit yang membunuh, yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan pun akhirnya apa? Terbalaskan, mereka pun juga terbunuh di dalam peperangan. Begitu juga dengan banyak masih kisah yang lainnya, tapi karena keterbatasan waktu kita cukupkan pembahasan ini pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa memberikan manfaat, sekalian juga mengingatkan kita tentang bahayanya kezaliman kepada orang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.